Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Yulia Lestari, STRKG MTRKes. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 sejak 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKPT di bidang pengajaran, yaitu mata kuliah dental morfologi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ditujukan kepada mahasiswa tingkat 1 semester 1, membahas mengenai proses pertumbuhan gigi, struktur jaringan pendukung gigi, bentuk, fungsi, nomenklatur gigi, dan odontogram secara mendalam yang sangat berperan penting karena merupakan ilmu dasar bagi seorang terapis gigi dan mulut yang tentunya mendukung terhadap capaian lulusan. Yang pertama, lulusan mampu melakukan dental hygiene care dan olahan terapi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang holistik dan komprehensif sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan asuhan, standar etika profesi. Dan capaian lulusan ketiga, lulusan mampu melakukan dental hygiene care pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan tepat sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis bentuk gigi. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan fungsi gigi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami jaringan pendukung gigi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses pertumbuhan gigi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur gigi. Yang keenam, mahasiswa mampu menuliskan nomenklatur gigi. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan odontogram pada gigi. Untuk mengukur capaian hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berbobot 30% meliputi studi kasus, determinasi gigi yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa menganalisis anatomi gigi dan memberikan kuis menggunakan media interaktif dengan pemanfaatan kuisis, Kahoot, dan aplikasi yang mendukung. Untuk proporsi sumatif berbobot 70%, meliputi ujian 30%, tugas 30%, dan sikap 10%. Materi ini menjadi fondasi penting bagi profesi tenaga kesehatan gigi seperti seorang terapis gigi dan mulut. Berikut video pembelajaran mata kuliah dental morfologi yang saya lakukan. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai dental morfologi ya. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, di sini siapa yang gak hadir coba? Ada yang gak hadir? Kayaknya semuanya hadir ya kelihatannya. Oke, nanti jangan lupa kalian isi presensi absensinya di Google Classroom-nya ya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita ada di minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 ini kita akan nanti membahas mengenai anatomi gigi, tentunya anatomi gigi permanen atau gigi dewasa ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gigi susu ya, yang tentunya kalian sudah pelajari, kalian sudah pahami, dan bahkan kalian sudah tes mengenai anatomi gigi susu ya. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai morfologi gigi tetap ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas mengenai gigi tetap atau permanent teeth. Apa yang ada kalian ketahui tentang permanent teeth atau gigi tetap? Gigi yang tumbuh pada manusia dewasa dan tidak dapat digantikan dengan gigi yang lain. Oke, tepat ya. Jadi gigi permanen itu adalah gigi yang tumbuh di orang dewasa. Kalau di anak kecil ada nggak? Nggak ada ya. Adanya di orang dewasa dan nantinya tidak akan digantikan oleh gigi lainnya. Bedanya kalau di gigi anak itu nanti akan digantikan dengan gigi permanen ya. Tapi kalau dewasa tidak ada penggantinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang giginya sudah hilang atau misalnya ada yang sudah dicabut, nanti tidak akan tergantikan oleh gigi yang lainnya. Selanjutnya, yang capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama, kalian nanti akan mampu menjelaskan anatomi gigi, baik itu melihat dari permukaan labial, palatal, lingual, ataupun oklusal. Terus selanjutnya, kalian akan mampu melakukan mengidentifikasi setiap giginya. Misalkan ini adalah gigi M1, M2, M3, M3 ya. Oke. Selanjutnya, fungsi gigi permanen. Fungsi gigi permanen ketika kita melihat dari semua jenis giginya. Jenis gigi permanen ada berapa? 4. Yang pertama adalah gigi. Terus? Oke. Nah, ini adalah kita melihat dari fungsi setiap macam-macam dari giginya. Misalkan adalah gigi incisivus. Fungsinya berbeda dengan gigi caninus, premolar, dan molar. Ya, kalau fungsi dari incisivus adalah dia untuk memotong dan menggigit makanan. Jadi pertama kali kalian makan itu adalah gigi depan dulu, ya, dipotong dulu, baru nanti setelah itu kalian diteruskan ke gigi caninus. Yang tentunya gigi caninus ini adalah berfungsi untuk merobek dan menggenggam makanan. Lalu selanjutnya nanti akan diproses oleh gigi premolar dan gigi molar yang berfungsi untuk menghancurkan dan merobek makanan serta menghaluskan makanan. Baru setelah itu, setelah kalian proses oleh gigi, baru nanti masuk ke pencernaan. Ya. Selanjutnya, nah coba kalian apa yang kalian ketahui tentang perbedaan gigi sulung dan gigi permanen?
Kalian ketik di handphonenya masing-masing. Apa yang kalian ketahui mengenai gigi sulung dan gigi permanen? Perbedaannya apa aja ya? Oke, warna gigi sulung lebih putih. Lagi? Terus? Mahkota gigi anteriornya ukurannya mesionnya dia lebih besar ya dibandingkan dengan yang gigi susu. Oke, pintar. Lagi? Cepat lagi nih, baru 2 orang. Ayo. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan gigi susu dan gigi permanen? Oke, ini berarti fungsinya ya. Untuk mahkotanya lebih besar, oke. Akar molar sulung lebih halus, oke. Gigi sulung sifatnya sementara, benar. Dan nanti tidak akan tergantikan. Akar gigi sulung anterior lebih sempit daripada gigi permanen, pintar. Lagi? Ada lagi? Perbedaannya? Selain dari itu? Tentunya dari? Oke, masih ada yang mau dimasukkan lagi jawabannya? Tebal email dentin pada permukaan gigi setengah dari lebar permanen. Oke, berarti ini dilihat dari permukaan ininya ya, mahkotanya. Warna gigi sulung lebih putih daripada gigi permanen, ya betul. Kalau gigi sulung itu dia cenderungnya itu lebih putih dibandingkan dengan gigi yang permanen. Kalau permanen itu biasanya warnanya apa? Kekuning-kuningan, terus ke abu-abuan ya. Nah itu perbedaannya nanti kalian bisa signifikan sekali kalau misalnya kalian melihat pasien anak-anak atau giginya yang campuran antara gigi susu dan gigi dewasa itu akan terlihat sangat jelas dari mulai warnanya, dari mulai ukurannya. Terus kita lihat lagi di sini. Oke, apa nih? Waktu tumbuh tangganya pada saat tumbuh. Oke, ya. Oke, nah ini adalah yang kalian jawab oleh teman-teman ini adalah sudah benar ya. Perbedaan dari gigi sulung dan gigi permanen tentunya kalau kita bisa melihat dari jumlah gigi susu berapa? 20. Kalau gigi permanen? 32. Terlihat sangat jelas dari jumlahnya. Terus yang kedua dari ukurannya sulung, kalau yang permanen besar. Tadi dari warnanya. Terus kita lihat secara spesifik. Nah, gigi sulung versus gigi permanen. Kalau kita melihat dari mahkotanya, ini sangat terlihat jelas beda ya. Kalau kita melihat dari secara mikrofis atau kita melihat dari penampang giginya. Kalau yang ini adalah gigi susu. Kalau yang ini adalah gigi permanen. Yang pertama kita lihat dari ini email, ini dentin, dan ini adalah ruang pulpa. Dari setiap lapisannya berbeda. Kalau gigi susu itu dia lebih pendek dan lebih tipis. Tapi beda yang untuk permanen. Ya, kalau permanen itu dia agak tebal dan juga tinggi untuk tanduknya atau untuk apsnya. Ya, selanjutnya kita melihat dari permukaan oklusalnya dia lebih sempit. Nah, ini permukaan dari oklusalnya lebih sempit dibandingkan yang permanen. Kalau permanen itu lebih besar, ya. Selanjutnya kita melihat dari enamel roots-nya. Enamel roots-nya itu adalah yang ini. Ya, enamel roots-nya dia itu lebih ke arah oklusalnya. Oke, jadi dia lebih ke arah oklusal dibandingkan yang susu. Kalau susu dia lebih ke arah akarnya. Ya, paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita lihat dari besaran mahkotanya. Mahkotanya tadi lebih kecil dan dia agak ada space ya. Tapi kalau yang dewasa ini dia hampir menghampir. Ya. Jadi kita bisa lihat dari ukurannya selain kecil juga dia ukurannya besar-besar sehingga pada proporsi proporsi jaraknya dia tuh berhampitan. Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita lihat dari pulpanya, ruang pulpa. Nah, tanduk pulpanya lihat kalau yang sulung itu dia tinggi-tinggi. Ya. Kalau yang dewasa itu dia tidak tinggi. Kita bisa melihat dari mana, dari sisi kalau kita misalnya giginya dari struktur giginya, dari penampang giginya. Tapi kalau misalnya kalian melihat dari makropis atau kalian senyum itu tidak akan terlihat. Ya, oke. Selanjutnya, kalau kita melihat dari akarnya, bedanya apa coba? Kalau yang susu lebih lebar, lebih mekar. Kalau yang dewasa lebih kuncup ya. Kenapa dia lebih lebar? Untuk betul ya. Jadi untuk di bawahnya gigi permanen seperti ini gambarnya ya. Nah, ini adalah gigi susu dan ini adalah gigi dewasa. Ya, kalau kita misalkan yang tadi dibilang bahwa di perbedaan di akarnya itu, kalau gigi susu itu dia lebih renggang, lebih divergen. Kalau yang gigi untuk apa? Untuk mempertahankan ruang gigi dewasanya tumbuh ke bawah. Gitu ya, paham? Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, ini dia adalah penampangan dari gigi dewasa ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa gigi dewasa itu jumlahnya ada 32. Berapa jumlah untuk di atas, rang atas? 18, di bawah? 19, jadi jumlahnya adalah 32. Kita akan pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai rahang atas. Rahang atas itu disebut dengan maksila ya. Nah, maksila. Oke, kita lihat ya penampang giginya. Nah, ini adalah penampang gigi kalau misalkan gingivanya tidak ada, terus sementumnya nggak ada. Nah, ini. Jadi kita lihat ada beberapa perbedaan dari akarnya ya. Kita lihat bahwa untuk akar anterior di sini untuk gigi anterior ada berapa akarnya? Ada satu ya, ada satu. Berbeda dengan yang gigi
posterior. Ya, kalau gigi posterior ini jumlahnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3 ya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Itu perbedaan dari akarnya. Berbeda nanti ketika kalian misalnya identifikasi gigi yang bawah. Kalau bawah itu tidak ada akarnya yang 3, tapi yang lebih banyak itu atau dia itu yang paling banyak itu adalah 2 di gigi molar, di gigi bagian anteriornya. Tapi kalau posterior, kalau anterior sama dia akarnya 1. Ya, perbedaannya nanti seperti itu. Tujuannya kita mengetahui dari jumlah akarnya adalah untuk pada saat proses pencabutan ya, supaya kita mengetahui misalnya gigi atas itu, misalnya kalian mau mencabut gigi molar. Gigi molar kan akarnya 3. Gimana tekniknya? Gak mungkin rotasi diputar karena nantinya akan mengakibatkan patah giginya ya. Nah, jadi gimana caranya? Diluksasi dulu misalkannya. Makanya harus mengetahui dari anatomi setiap giginya. Misalkan gigi yang tadi untuk gigi kalian mau cabut gigi insisipus. Berarti kalau gigi insisipus karena ini akarnya 1, jadi kalian bisa dirotasi. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, yang pertama kita akan identifikasi dari setiap giginya, ya. Nah, kita mulai dari gigi insisipus dulu. Nah, kita lihat di sini adalah gigi insisipus. Gigi insisipus ini adalah gigi pertama di rahang atas, ya. Insisipus itu ada berapa sih jumlahnya? Ada 2. Yang pertama insisipus, yang kedua insisipus kedua, ya. Nah, ini untuk gigi insisipus. Nah, ini adalah jumlah dari gigi insisipus, ya. Tentunya yang akan kita bahas adalah gigi yang maksil aja, yang atas aja, berarti ada 1, 2 untuk rahang bagian kanan atas. Pinter. Berarti ini regio berapa nih? 1 ya. Kalau yang ini regio 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini? Oke, pintar ya. Jadi nanti kalau misalnya jumlah dari gigi insisipus itu adalah 8. 4 di atas dan 4 di bawah. 2 di bagian rahang atas kanan, 2 di bagian rahang atas kiri, 2 di bagian rahang kiri, terus bawah kanan. Untuk gigi canines jumlahnya ada 1. Tentunya di setiap regionya 1 ya. Tapi jumlah keseluruhan dari gigi permanen ada 4. Oke, kita ke premolar. Untuk premolar ada berapa jumlahnya? 2 ya. Jumlah keseluruhan dari gigi 8 gitu ya. Terus selanjutnya kita ke molar. Nah, untuk molar jumlahnya ada 3 ya. Terus kalau untuk jumlah keseluruhan ada 12. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang kita akan bahas adalah gigi maksila atau gigi bagian rahang atas kanan. Kita satu-satu dulu identifikasi. Yang pertama untuk gigi ini gigi apa? Kalau terminologi giginya numeriknya berapa? 1 ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara membedakan antara kanan dan kiri. Kita bisa melihat atau mengidentifikasi dari misalkan. Nah, ini adalah sisi distal. Kenapa dibilang sisi distal? Karena dia membelok. Ya, tidak lurus. Berbeda dengan yang mesial. Kalau mesial itu sikunya 90 derajat, siku-siku, ya. Kalian lihat perbedaannya, yang ini dan yang ini, ya. Kalau yang ini dia agak bulat. Ini bagian distal. Kalau yang ini dia siku-siku. Ini bagian mesial. Itu ya. Terus selanjutnya, kalau kita melihat dari cervix, ya, dari cervixnya, perbedaan mesial dan distal. Kalau distal itu dia tidak lengkungannya itu tidak terlalu ke arah insisal. Tapi kalau yang mesial, dia lengkungannya lebih menjorok ke arah insisal. Selain kalian bisa melihat dari penampang dari labial, kalian juga bisa melihat dari sisi mesialnya dan sisi distalnya dari cervix. Paham? Oke. Terus selanjutnya, teman-teman, di insisipus rahang atas satu ini, dia ada singulumnya. Singulumnya sangat terlihat jelas. Singulum itu adalah pinter, tonjolan kecil 1/3 dari cervix ya. Jadi ini singulum. Oke. Nah, terus selanjutnya kita lihat dari akar. Kalau dari akar itu dia agak bulat. Ya, teman-teman, bulat. Berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah itu dia agak pipih, tapi kalau yang atas itu dia agak bulat. Jadi kalian untuk mengidentifikasi atas dan bawah untuk gigi insisipus selain melihat dari mahkotanya dia persegi 4, hampir persegi 4. Terus selanjutnya, lihat dari akarnya juga dia membulat. Terus selanjutnya, kalian bisa melihat dari singulumnya. Singulum itu berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah itu dia tidak terlalu jelas, dia tidak terlalu menonjol sekali. Tapi kalau yang atas, dia sangat menonjol. Paham? Oke. Terus selanjutnya, perbedaan untuk gigi insisipus pertama dan kedua adalah kita melihat dari insisalnya, bagian insisalnya. Kalau insisalnya itu, dia ada seperti mamelonnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah mamelon. Ya, jadi mamelon itu adalah tonjolan yang ada di bagian insisalnya.
Tapi kalau yang gigi I2 itu dia berbeda ya, kita lihat. Oke, kalau yang I2, nah tidak sangat terlihat jelas untuk mamelonnya. Ya, kalau yang I1 dia terlihat jelas ada mamelonnya, tapi kalau ini tidak. Sama, kita lihat dari mahkotanya. Mahkotanya ini agak bulat, berbeda dari yang I1. Kalau I1 kan dia persegi, ya persegi. Kalau ini dia bulat. Dan bedanya lagi adalah kita lihat dari bagian distalnya. Distalnya menonjol. Ya, berbeda dengan yang mesialnya. Kalau mesialnya dia agak siku-siku, tapi kalau yang ini terlihat jelas untuk distalnya. Paham ya? Oke, teman-teman. Nah, yang tadi adalah ciri-ciri dari I1 dan I2. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai gigi Sisyphus? Jadi Bu, saya saya kan di rumah ada adik saya, di satunya itu mamelonnya itu tidak terlihat jelas, itu kenapa ya? Oke, nah ini ada pertanyaan bagus banget dari teman-teman ya, dari teman kamu. Kenapa di gigi I1 itu tidak terlihat jelas untuk mamelonnya? Seperti itu pertanyaan? Oke, ada yang ingin mencoba menjawab? Izin Bu, saya mencoba menjawab. Oke, apa? Boleh, silakan. Bisa terjadi karena kebiasaan buruk, misalnya mengerat-ngerat gigi atau mungkin suka menggigit pensil. Oke, nah itu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan untuk kenapa gigi itu di I1 mamelonnya tidak terlihat jelas. Yang pertama adalah abrasi. Abrasi itu yang tadi bisa dari kebiasaan buruknya. Misalkan buruk sistem, mengerut-ngerut gigi. Ada orang yang kebiasaan pada saat tidur itu dia mengerut-ngerut gigi. Terus ada juga tadi kebiasaan misalnya menggigit gigi pensil ya. Terus ada juga kejadiannya karena atrisi. Ada abrasi, ada atrisi. Kalau abrasi itu terjadi karena kebiasaan. Tapi kalau atrisi itu adalah terjadi karena memang giginya itu dipakai. Ya, coba kalian rasakan oleh lidah. Nah, ada mamelonnya nggak? Ada. Mungkin ada sebagian yang tidak terlalu kerasa ya mamelonnya. Nah, itu bisa terjadi karena atrisi atau kita sudah sering dipakai untuk makan, ya, mengunyah. Makanya si mamelonnya itu tidak terlihat jelas. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan kembali? Tidak. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke bagian yang gigi ketiga. Untuk gigi ketiga ini adalah gigi canines. Ya, tadi ada Sisyphus 1, Sisyphus 2, yang ketiga adalah gigi canines. Di gigi tetap ada gigi canines. Gigi canines itu untuk akarnya paling panjang dibandingkan dengan gigi yang lainnya. Ya. Nah, kita lihat secara spesifik. Nah, kita lihat. Yang paling panjang untuk akarnya itu adalah gigi canines. Tuh. Gigi satu tidak terlalu lebih panjang daripada yang canines. Premolar juga sama, molar juga sama ya. Jadi makanya gigi yang paling panjang akarnya itu di gigi tetap adalah gigi canines. Ya. Kalau gigi canines ini untuk bentuknya seperti apa? Belah ketupat, ya. Seperti belah ketupat. Beda dengan yang Sisyphus. Kalau Sisyphus dia persegi 4, tapi kalau yang ini belah ketupat ada 5 segi, ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk canines ini memiliki satu cups, ya, memiliki satu cups saja di sini. Berbeda dengan Sisyphus. Kalau Sisyphus tidak memiliki cups, tapi kalau ini memiliki cups, hanya satu saja, ya. Terus untuk membedakan bagian kiri, kanan atau mesial dan distal, kita bisa melihat dari lerengnya, ya. Kalau yang ini, nah ini agak pendek, berbeda dari yang sebelahnya. Kalau yang pendek itu dinamakan dengan sisi distal. Tapi kalau yang lerengnya panjang itu dinamakan dengan sisi mesial ya. Jadi gitu. Kalau tadi yang gigi Sisyphus kita melihat distal dan mesialnya adalah dari lekukannya. Ya, yang distal itu dia lebih membulat sementara yang mesial adalah sudut siku-siku 90 derajat. Kalau ini beda, dilihat dari tinggi lerengnya. Yang ini pendek dan yang ini panjang. Ini distal pendek dan yang ini mesial panjang. Oke. Terus selanjutnya kita melihat sama juga di sini juga ada singulumnya. Ya, terlihat jelas singulumnya. Terus melihat dari cervixnya dia ke arah insisalnya, ya, ke arah cupsnya. Oke. Nah, berbeda dengan yang mesial lebih menjorok sekali. Oke. Selanjutnya kita ke gigi premolar. Nah, kalau gigi premolar ini dia akarnya 2. Beda dengan yang bawah nanti. Kalau yang bawah 1, kalau yang atas itu 2. Berbeda juga dengan yang P2. Premolar itu kan ada 2 ya, ada P1 sama ada P2. Kalau P1 akarnya 2, kalau P2 akarnya 1. Pintar ya. Nah, ini dilihat, kalau seperti kalian melihat dari bagian bukal, hampir sama kayak canines, ya. Hampir saya canines. Tapi kalau kalian melihat dari sisi bukal sama mesial, nah ada terlihat jelas 2 cups. Ya, tapi kalau misalnya kalian lihat dari bukal sama palatal itu seperti canines atau dia hanya seperti 1 cups. Tapi kalau ini 2 cups. Ya. Oke.
Nah, yang pertama, cups di bagian apa nih? Pinter, di bagian bukal. Terus ada di cups palatal. Jadi ada bukal palatal, ya. Jadi cupsnya ada 2 di bagian bukal sama ada di bagian palatal. Akarnya juga sama, ada 2 di bagian bukal sama palatal. Oke, kita lanjut ke gigi yang premolar 2. Nah, premolar 2 beda dengan premolar 1, kita lihat dari akarnya. Kalau kalian nanti ada identifikasi gigi permanen, lihat dari akarnya dulu. Kalau kedapatan premolar, lihat dari akarnya yang atas. Kalau 2 berarti itu P1. Tapi kalau misalkan 1 berarti itu P2. Untuk membedakan atas dan bawah, kalian melihatnya dari cupsnya. Ya, kalau cups atas itu hampir lurus. Cups bagian palatal, bukal sama cups bagian palatal itu dia hampir lurus sama. Berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah itu, ya, cupsnya itu dia miring. Ya, jadi membedakannya seperti itu. Oke. Terus selanjutnya kita ke gigi molar 1. Gigi molar 1 ini gigi keberapa? Ke-6, ya, gigi ke-6. Berbeda dengan jumlah akar dari incisivus, caninus, premolar. Untuk molar ini dia akarnya ada 3. Ada di bagian mana aja tuh? Ada di palatal, ada di mesial, terus ada di distal. Bu, gimana caranya membedakan mesial dan distal? Nah, kalau misalkan ini yang sendirian nih jomblo, ya. Nah, ini adalah akar palatal. Tidak ada temennya. Ya, kita ngelihat dari sisi sebelah sininya nih, nggak ada ya? Oke, berarti ini sendirian, oh palatal dia. Tapi kalau misalnya ada yang kelihatan 2 seperti ini, ya, ada yang ini sama ini, berarti itu antara mesial dan distal. Gimana cara membedakan mesial dan distalnya? Kalian lihat, kalau kalian misalkan, ya, terlihat di belakangnya itu masih ada akar, berarti itu yang depannya ini adalah distal. Yang belakangnya mesial. Kalau kalian melihat seperti ini, di belakangnya tidak ada, itu mesial, di belakangnya distal. Jadi mesial itu lebih lebar, lebih besar dibandingkan yang distal. Oke, paham? Oke. Nah, kalian lihat ya dari sini. Jadi ada akar yang bagian palatal, akar yang distal, sama ada akar mesial. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan yang belakang, kelihatan nggak? Berarti ini akar bagian? Ini bagian? Ini bagian? Pintar gitu ya. Jadi untuk membedakan mesial dan distalnya dari situ. Kalau susah dari cupsnya. Kalau incisivus, caninus, premolar kita melihatnya dari cupsnya kan. Oh, mesial yang sudutnya siku-siku, oh distal sudutnya yang membulat. Tapi kalau ini bulat semua kan? Cupsnya bulat semua kan? Oke, kalau ini bulat semua, gimana caranya untuk membedakan mesial, distal, palatalnya? Ya dari akarnya. Akarnya yang ini palatal. Oh, masih kelihatan nih yang di belakang. Berarti yang depan adalah distal, soalnya dia kecil, dia tidak lebar. Tapi kalau yang belakang adalah mesial. Tuh, ya. Oke, untuk cupsnya. Kalau tadi kan cupsnya premolar ada 2, ya. Kalau ini cupsnya jumlahnya ada 4 tambah 1 lagi 5. Satunya adalah tuberculum caraberi, ya. Jadi ini khusus si gigi M1 ini ada cups tambahan dinamakan dengan tuberculum caraberi. Ya, jadi ada 2 di bagian bukal, 2 di bagian palatal. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke gigi M2. Nah, gigi M2 sama akarnya ada 3 juga. Cara membedakannya juga sama. Karena akarnya juga jumlahnya ada 3. Yang pertama ini adalah ini kenapa disebut palatal? Oh, sendiri ya. Terus selanjutnya kalau ini mesial ya. Karena lebih lebar, lebih besar. Kalau ini distal gitu ya. Mudah kan? Oke, mudah. Semoga nanti kita pada saat identifikasi dari setiap giginya mudah ya membedakan antara kiri dan kanan, mesial dan distal, M1, M2 ya. Nah, terus selanjutnya untuk cupsnya jumlahnya ada 4, berbeda dengan yang M1. Kalau M1 ada 5, kalau ini ada oke, pintar. 2 di bagian bukal dan 2 di bagian palatal. Oke, terus selanjutnya yang membedakan adalah dari akarnya. Akarnya ini tidak diperget. Tidak seperti sama M1. Kalau M1 kan mekar banget ya. Nah, kalian lihat nih. Kan berjarak banget. Kalau M2 dia agak lumayan kuncup. Ya, ini lumayan agak kuncup. Nah, kita lihat M3 nih, lebih ekstrim banget kuncupnya. Ya, tuh. Jadi dia tidak divergen banget, tidak mekar seperti M1, M2 dia. Untuk M3 ini kadang dia bahkan untuk apexnya ya, untuk apexnya ini dia ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya untuk cupsnya juga ada 4 sama ya. Ada juga yang 3, ada juga yang 5. Ini spesial untuk M3 ini. Jadi setiap
manusia ya, atau setiap gigi di per orangnya itu pasti beda-beda untuk cups M3. Ya, cup M3 ini ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih dari 4, bisa jadi 5 seperti itu. Kadang ada yang nggak beraturan juga. Ya, jadi jangan nanti, oh kok ini cupsnya nggak terlihat jelas. Itu sangat wajar sekali di M3. Atau misalkan bahkan kalian cabut gigi di M3, kok dia kayak 2 ya, nyatu gitu. Nggak kayak M1, M2 terlihat jelas kan, mana palatal, mana mesial, mana distal. Tapi kalau ini agak susah kan? Ya, nah itu makanya nanti jangan heran ketika kalian nanti di ronsen misalkan. Ya kan kalau di ronsen kan kelihatan ya akar-akarnya. Kalau misalnya kok ini kuncup sekali, nah itu berarti M3. Ya. Oke, teman-teman, pembahasan untuk gigi permanen rahang atas sudah selesai, mulai dari incisivus, caninus, premolar, dan molar. Kita sudah bahas tadi. Kita akan masuk ke kuis ya, supaya nanti teman-teman dapat mengidentifikasi dari setiap gigi. Nah, coba tebak teman-teman, ini adalah gigi apa? Caninus. Pilih yang mana nih? Dua-dua. Oke, kita lihat. Oke, benar ya. Kita lanjut. Ini adalah gigi incisivus yang 1, 2, atas, bawah. Yang mana nih? Pilih yang mana? 25. Oke, benar ya. Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga. Ini gigi. Oh, jelas banget nih. Apa? Coba lihat dari singulumnya terlihat jelas. Ada apa nih tadi ciri khasnya? Mamelon, berarti gigi 8 atau mana? 26 atau 8? 8, 26. 8. Oke, benar ya. Oke, teman-teman. Ya, jadi juara pertama siapa nih? Sasha. Yang kedua Awal Sagita, yang kedua Ban ya. Terus yang ketiga tadi siapa? Amel. Oke, itu teman-teman untuk nilainya ya. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran mengenai gigi permanen. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya, kita akan membahas mengenai anomali gigi. Oke, teman-teman nanti jangan lupa absen di Google Classroom ya, dan nanti untuk materinya tadi kita sudah dapatkan, sudah kalian scan ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan atau mau didiskusikan, boleh lebih lanjut lagi, boleh nanti langsung ke saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.